Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang penilaian harian kimia yang bab kedua. Kita mulai dari soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Kesimpulan yang tepat dari percobaan sinar alfa yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Yang ini berarti. Nomor 3 di sini memantul. Nah, kalau memantul berarti kan dia menabrak. Kan menabrak apa? Menabrak inti. Intinya cuma ada di tengah-tengah sini. Nah, partikel alfa menabrak elektron. Salah, bukan elektron, tapi inti. Sebagian besar atom adalah ruang kosong. Memang benar, tetapi ini bukan percobaan angka nomor 3. Kalau percobaannya angka nomor 1, nah ini baru jawabannya C, karena dia menabrak ruang kosong. Sehingga sebagian besar atom adalah ruang kosong. Nah, karena pertanyaannya bukan nomor 1, tapi nomor 3, berarti jawabannya bukan itu. Yang B, terdapat elektron yang mengelilingi atom, bukan ini. Yang D tadi salah ya, yang D, di dalam inti atom terdapat partikel tidak bermuatan, bukan itu. Yang E, terdapat partikel besar bermuatan positif di pusat atom. Nah, ini kan inti ini. Kemudian yang nomor 2, sekarang atom Sr2+, nomor atomnya 38, nomor massa 88. Memiliki berapa proton, neutron, elektron? Yo, yang bawah ini proton. Berarti protonnya 38. Berarti cuma A, B, dan C. Kemudian selisih, ini neutron. 88 dikurangi 38, 50. Ini berarti neutronnya 50. Oke, antara A sama C. Elektron. Elektron ini ada positif loh, hati-hati. Elektron berarti protonnya 38, positif 2, melepas 2, berarti 36. Jawabannya C. Nomor 3. Diketahui unsur X memiliki jumlah elektron 21. Jika unsur tersebut memiliki neutron 24, maka nomor massa, ya. Di sini unsur ya, berarti netral. Kalau netral, elektron itu sama dengan protonnya. Nah, dalam lambang di sini kan ada nomor atom, ada nomor massa. Nomor atom itu kan sama dengan jumlah proton. Berarti nomor atomnya adalah 21 tadi. Nah, selisih antara nomor massa dan nomor atom ini adalah neutron. Padahal neutronnya 24. Berarti kalau 21, 24 nomor massanya kita tambahkan aja. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 4, 5. Berarti nomor massanya adalah 45. Begitu. Jadi kalau kamu mau mencari nomor massa, tambahkan proton atau nomor atom dengan neutronnya. Dan nomor 4. Perhatikan notasi unsur berikut yang termasuk isobar. Isobar AR berarti nomor massa. Nomor massa itu yang mana? Yang atas. Yang atasnya sama. Kita cari yang atasnya sama. Nih, 20, 20. Atasnya sama. Berarti F dan NE. Nomor 5. Diketahui massa rata-rata satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 24. Massa atom relatif oksigen adalah 16. Massa rata-ratanya adalah, yuk rumusnya. AR sama dengan massa satu atom dibagi 1/12 kali massanya C12. Berarti kalau AR atau massa atom relatifnya itu 16, berarti 16 sama dengan massa satu atomnya. Oh, ditanyakan, kita anggap X gitu, dibagi 1/12 kali massanya C12. Nih, berarti 2 kali 10 pangkat min 24. Nah, berarti kita hitung 2, 12, 6 ya. Oke, berarti 16 sama dengan X, 6-nya naik. 6, 10 pangkat min 24. 16 kali 10 pangkat min 24 sama dengan
X kali 6. Sehingga X-nya adalah 16 per 6 kali 10 pangkat min 24. 2,67. 10 pangkat min 24. Jawabannya yang C. Nomor 6. Kelimpahan isotop Cl 75%, sisanya adalah Cl37. Maka massa atom relatif Cl adalah, kita ganti warna untuk bedain. Nah, Cl35-nya 75%, sisanya berarti berapa? Berarti yang Cl37-nya 25%, gitu. Nah, massa atom relatifnya kalau ada isotop, rumusnya AR sama dengan persen 1 kali massa 1, ya kan? Ditambah persen 2 kali massa 2. Berarti persen 1-nya 75%, dikali AR 1-nya 35, ditambah persen 2-nya 25%, dikali AR 2-nya 37. Hasilnya adalah 35,5. Jawabannya B. Nomor 7. Kelemahan dari teori atom Dalton yang mana? Atom Dalton itu berarti kan yang pertama ya, bola kejal. Tidak dapat menentukan letak elektron, belum ada elektronnya, salah. Tidak dapat menjelaskan garis spektrum hidrogen. Spektrum itu masuknya ke Bohr. Nah, kalau tidak dapat menentukan letak elektron, ini Thomson. Jadi sudah ada elektron, cuman masih tersebar. Nah, yang C bertentangan dengan teori fisika klasik, ini punyanya Rutherford. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik. Nah, ini kan belum ada elektron, dia tidak bisa menjelaskan sifat listrik. Ini untuk Dalton. Tidak menjelaskan efek Zeeman dan Stark. Ini Bohr. Berarti jawabannya yang D. Model atom Bohr ditunjukkan oleh gambar apa? Kalau 1, ini gambar apa ya? Nomor 1 ya, nggak jelas ini. Yang nomor 2 ini ada negatif-negatif tersebar, ini berarti punyanya Thomson. Nomor 3, ini kayak gini, yang ada kayak bintangnya kayak gini-gini, ini punyanya Rutherford. Nah, kalau ada kulit-kulit, nah ini punyanya Bohr ini. Kalau udah kayak bawang merah ini punyanya Bohr, kayak tata surya. Dan nomor 5, ini nggak terlalu jelas juga. Berarti yang model atom Bohr yang nomor 4. Nomor 9. Suatu atom memiliki konfigurasi 2882. Letak atom tersebut dalam tabel SPU adalah, ini ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Berarti periode 4. Nah, karena terakhirnya 2, berarti ada di golongan 2A. Nah, jawabannya B. Langsung ketemu. Nomor 10. Atom berikut yang memiliki elektron valensi terbesar. Berarti kita harus konfigurasi dulu kalau suruh nyari elektron valensi. 19, 2, 8, 8, 1, berarti valensinya 1. 15, 2, 8, 5, berarti valensinya 5. Li 3, 2, 1, berarti AR 18, 2, 8, 10, 8. Nah, berarti 8, AL 13, 2, 8, 3. Berarti elektron valensi terbesarnya adalah 8. Konfigurasi elektron yang tepat untuk Cr24. Yuk, kita konfigurasi Cr24-nya. 1s, 2, terus 2s, 2, terus 2p, 6, turun 3s, 2, terus 3p, 6, turun lagi 4s, 2, ini udah 10, 20, 24, berarti kurang 4, habis 4s, 3D. Nah, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, harusnya ini. Ayo, jangan terkecoh. Ini adalah D. D punya aturan penuh atau setengah penuh. Jadi,
ini belum selesai. Lihat, 3D4. Nah, berarti dia lebih suka penuh. Nah, jadi awalnya memang ini, tapi ini salah. Karena 4. 4 itu berarti dia lebih suka menjadi 5. Nah, kita ambil 1. Jadi ini harusnya 5, ini harusnya 1. Jawabannya C. Nah, hampir salah toh. Jadi caranya begitu. Kita konfigurasi dulu, tapi ingat, jika terakhirmu D, D itu lebih suka penuh atau setengah penuh. Kalau dia bisa penuh, penuhi dulu atau setengah penuh dulu. Yang diambil adalah S terdekatnya. Jadi untuk CR24 bukan 4S2 3D4, tapi 4S1 3D5. Karena D-nya lebih suka setengah penuh. Begitu. Kalau untuk yang terakhirnya bukan D, tidak perlu seperti itu. Hanya khusus D. Itu pun yang bisa dijadikan penuh atau setengah penuh dengan mengambil S terdekatnya. Jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Nomor 12. Konfigurasi elektron paling tepat dari CO27 3+. Ion ya. Kalau ion kita biasakan menuliskan konfigurasi dulu, jangan dikurangi ditambah. Jadi konfigurasikan 27-nya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, udah 20, 3D, 7 berarti, ya kan gini. Nah, 3 plus, berarti melepas 3. Yang dilepas adalah kulit terluar. Jadi bukan 3D7, kan ini kulit terluarnya 4. Jadi yang dilepas ini dulu. Nah, lepas 2. Kalau mau lepas 3, berarti ini cuma kurangi 1. Berarti 4S-nya 0, 3D-nya 6. Jawabannya yang E, kan 0 nggak pernah ditulis. Sekarang nomor 13. Diketahui konfigurasi elektron unsur X adalah sebagai berikut. Unsur tersebut terletak di mana? Kulit terluarnya 5. Nah, ini kan. Jadi kalau kamu mau melihat periode, kamu lihat angka depan terbesarnya berapa. Angka depan terbesarnya 5, berarti periodenya 5. Nah, antara 3 ini. Sekarang golongannya. Ini D. Oke, ingat ya. Kalau P dan S ini adalah golongan A, sedangkan kalau terakhirmu D itu adalah golongan B. Nanti kita cari golongan B. Oke, bisa ini, bisa ini. Nah, sekarang jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 5, 7. Berarti 7B. Jawabannya. Kemudian nomor 14. Bilangan kuantum elektron terakhir dari Al13. Oke. Kalau mencari bilangan kuantum elektron terakhir, kita harus konfigurasi dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Berarti kalau kita luruskan seperti ini. Terakhirnya 3P1. 3P1, angka depannya N. N-nya berarti 3. Hurufnya ini L. Ingat S, P, D, F. Kita urutin. 0, 1, 2, 3. Berarti kalau P, 1. Berarti L-nya 1. Nah, udah sampai mana ini? Ada nggak? Ini benar, ini benar. Oke, sekarang M. Karena L-nya 1, berarti M-nya dimulai dari min 1 sampai plus 1. Min 1, 0 plus 1. Berarti ada 3 kotak. Isinya 1, berarti 1. Nah, berarti M-nya min 1. Nih, berarti jawabannya C langsung. Karena tadi ke atas, S-nya plus setengah. Begitu. Jadi kalau N itu angka depan, L itu hurufnya, kemudian nyari M ini dari L, L-nya 1, berarti min 1 sampai plus 1, L-nya 2, berarti min 2 sampai plus 2, berapa kotak? Isinya 1, kita isikan. Ngisi tuh sejajar dulu, baru berpasangan.
Nah, nanti kalau panahmu terakhir ke atas berarti plus setengah. Kalau panah terakhir ke bawah berarti min setengah. Kayak gitu. Oke, sekarang nomor 15. Ion X2+ memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Nomor atomnya. Oke, ini masih ion ya. Pertanyaannya unsur, hati-hati. Jadi nanti harus ditambah atau dikurangi. Konfigurasi elektron. Oke, elektronnya kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, 18 ditambah 9, 27. Oke, jadi X2 plus elektronnya itu 27. Pertanyaannya adalah unsur X saja nggak pakai plus. Berarti X saja berapa? X2 plus itu artinya apa sih? Melepas 2. Nah, berarti kita bisa susun seperti ini. X melepas 2 itu 27. Berarti X awalnya berapa? Nah, X melepas 2 tinggal 27. Berarti kan awalnya 29. Jawabannya E. Gitu. Jadi kalau ada ion, nah hati-hati. Dia berarti kan udah melepas atau udah menerima. Yang ditanyain kalau unsur itu berarti awalnya berapa. Begitu. Jawabannya E. 16. Suatu unsur memiliki bilangan kuantum NLMS-nya begitu. Nomor atomnya berapa? Nah, kalau kita mau membalik NLMS ke nomor atom, berarti kita susun dulu. N-nya 2, berarti kan depannya 2. L-nya 0 tadi. L0 itu huruf apa? Nah, ini. Kan? L0 itu S, berarti S. Terus M-nya 0, berarti kan karena S memang hanya 0 ya, M-nya plus setengah. Oke. S itu kan kotaknya cuma 1. Plus setengah berarti ke atas tok. Nah, berarti cuma ada 1. Nah, kalau 2S1 kita urutin dari 1S. 1S2, 2S1. Nah, berarti cuma 3 jawabannya. Nomor 17. Perhatikan hubungan 3 unsur berikut. Unsur keduanya ya, sama dengan rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Bunyi hukum siapa ini? Dobereiner. Jadi dari Dobereiner itu kayak gini loh. Ada 3 unsur. Unsur kedua sama dengan rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Kalau Newlands itu yang oktav. Jadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus Mendeleev itu yang SPU pendek. Jadi ada 8 golongan, tetapi nanti ada kotak-kotak kosong. Karena memang saat itu belum ditemukan. Nah, itu salah satu cirinya. Kalau Tarmeyer bentuknya grafik. Kalau Moseley itu SPU yang sering kita lihat itu. Jadi ini kalau ada 3 unsur seperti ini jelas Dobereiner. Triade nama hukumnya. Nomor 18. Kelebihan dari Mendeleev. Tadi, Mendeleev itu ada kotak-kotak kosong. Untuk apa? Meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan. Jawabannya C. Itu kelebihan dari sistem periodik Mendeleev. Nomor 19. Ada 4 unsur jari-jari atom paling kecil. Kalau kita mau nyari jari-jari energi ionisasi dan kawan-kawan, kita harus konfigurasi dulu mereka. 9. Jadi 2, 7. L 10. Jadi 2, 8. M 13. 2, 8, 3. N 16. 2, 8, 6. O 26, 2, 8, 8, 8. Kulitnya ini kan 2. Ini juga 2. Ini 3. Ini 3. Ini 4. Semakin banyak kulitnya, semakin banyak lapisannya, berarti kan jari-jari makin besar. Kalau kamu suruh nyari jari-jari paling kecil, kita lihatnya di kulit terkecilnya. Berarti K dan L. Nah, sekarang antara K dan L, jari-jari paling kecil yang mana?
kita lihat protonnya. Nah, jadi kalau nyari jari-jari itu gini, jari-jari itu semakin besar jika kulitnya banyak, yang pertama itu. Terus, jika kulitnya sama, maka jumlah protonnya harus sedikit. Nah, semakin sedikit nanti kan tarikannya semakin lemah, maka jari-jarinya akan semakin melebar. Di sini proton yang sedikit, ini 9, ini 10, berarti kan lebih sedikit yang K. Ini berarti lebih besar. Nah, pertanyaannya tadi yang kecil, berarti jawabannya yang L. Begitu. Paham ya? Ini kita nyari jari-jari paling kecil, makanya kulit terkecilnya 2. Nah, ketika sama-sama 2, kita lihat protonnya. Semakin besar proton, semakin kecil jari-jarinya. Nah, berarti yang L. Nomor 20, ada A, ada B. Ini kulit 3, ini kulitnya 4. Pernyataan yang benar mana? Semakin banyak kulit, tadi jari-jari besar. Berarti jari-jarinya B lebih besar dari A, kan gitu. Berarti jari-jari A lebih besar dari B, salah. Nah, selain jari-jari, energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan, ini adalah kebalikan dari jari-jarinya. Kalau tadi jari-jari B lebih besar dari A, berarti energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan A lebih besar dari B. Nah, yang mana nih? Nah, jawabannya D. Jadi, kamu bisa pakai jari-jari sebagai acuan. Semakin besar jari-jarinya, energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan semakin kecil. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita di UH bab 2. Nanti kita lanjut di UH bab ketiga.